Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Azhara dengan NIM 23552011100007. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi sistem operasi selama satu semester. Jadi, pada pertemuan pertama, yaitu adanya kontrak kuliah dengan mahasiswa dan juga pendidik mengenai kuliah selama satu semester, yang berisi tentang metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan juga tugas perkuliahan. Yang pertama adalah metode perkuliahan, yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif yang dalam bentuk diskusi kelompok dan tanya jawab. Lalu yang kedua ada materi perkuliahan yang berisi tentang struktur, manajemen, serta masalah pada sistem operasi. Lalu yang terakhir ada tugas perkuliahan, ada 4, yaitu tugas individu, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang struktur sistem komputer yang berisi tentang pengertian sistem komputer, pengoperasian sistem komputer, serta sistem protection. Sistem komputer sendiri merupakan susunan kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi. Sistem komputer sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu hardware dan software. Sistem komputer secara umum ada struktur dalam komputer terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama yaitu input device, output device, I/O ports, CPU, dan memori. Untuk menjaga keamanan dan integritas sistem, komputer dilengkapi dengan mekanisme protection dan security. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang sistem operasi yang berisi definisi sistem operasi, tujuan sistem operasi, sejarah sistem operasi, serta klarifikasi sistem operasi. Sistem operasi sendiri merupakan perangkat lunak yang menjembatani interaksi antara hardware dan software, serta memfasilitasi pengolahan sumber daya. Evolusi sistem komputer dimulai dari 1940, yang pertama yaitu operasi manual, hingga sekarang sampai mobile dan cloud. Tujuan utama dari sistem operasi yaitu untuk memberikan kemudahan dan efisiensi, serta sistem operasi menjalankan hal penting yang krusial seperti manajemen proses, perangkat I/O, dan sistem file. Selanjutnya ada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang proses dan penjadwalan yang berisi tentang pengertian proses dalam sistem operasi, siklus hidup proses, struktur dan fungsi, antara penjadwalan proses, dan jenis penjadwal. Proses dalam sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sedang berjalan atau mewakili hal yang fundamental dalam operasi memiliki berbagai siklus hidup dimulai dari start, ready, running, wait, atau quit, dan stop. Operasi memiliki berbagai sistem operasi menggunakan antrean penjadwal untuk mengelola proses-proses termasuk antrean pekerjaan, antrean ready, dan antrean perangkat. Proses-proses ini dikelola oleh 3 penjadwal. Yang pertama yaitu jangka panjang, jangka pendek, serta jangka menengah. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu membahas tentang sinkronisasi proses yang berisi pengertian sinkronisasi proses, tujuan sinkronisasi proses, serta masalah dalam sinkronisasi proses. Sinkronisasi merupakan proses yang sangat penting dalam sistem operasi yang mengatur jalannya beberapa proses secara bersamaan untuk menjaga konsistensi data. Ketika beberapa proses mencoba mengakses dan memanipulasi data bersama dalam waktu yang sama, maka dapat terjadi
race condition atau critical section yang dapat menyebabkan inkonsistensi data. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa solusi, yaitu yang pertama algoritma Bakery, yang kedua semafor, dan yang ketiga yaitu monitors. Lalu ada pertemuan 6 yang membahas tentang thread, yang berisi tentang konsep dasar thread, manfaat thread, jenis-jenis thread, dan juga studi kasus mengenai thread. Thread merupakan komponen dalam sistem komputasi yang memungkinkan terjadinya berbagai eksekusi paralel dalam sebuah aplikasi dengan menyediakan jalur eksekusi terpisah dalam suatu prosesnya. Berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS menggunakan implementasi thread yang berbeda-beda. Namun, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Thread memberikan manfaat yang signifikan seperti peningkatan responsibilitas, pemanfaatan optimal sistem multiproses, dan kemampuan multitasking yang efektif. Selanjutnya, pada pertemuan 7 yaitu ada kuis sebelum ujian tengah semester. Soal pertama yaitu tentang proses dan thread. Soal kedua yaitu membahas tentang sinkronisasi proses. Dan yang ketiga yaitu struktur sistem komputer, yang masing-masing bobot nilainya yaitu 30% dan 35%. Selanjutnya, yaitu ada pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester yang dimana UTS ini sendiri telah diberikan pada awal perkuliahan dan tugas UTS merupakan tugas berkelompok, yaitu membuat video tentang materi yang telah dipelajari dengan diskusi kelompok. Lalu, video ini akan dikumpulkan melalui email sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 23.59 waktu Google. Lalu, selanjutnya, pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang operasi file, di mana operasi file ini berisi tentang pengertian operasi file, jenis operasi file, contoh implementasi operasi file, serta penanganan error pada sistem operasi file. Konsep dasar file serta sistem operasinya dalam sistem komputer, file diuraikan dalam berbagai unit penyimpanan data, yaitu bisa dalam file teks atau file biner. Pembahasan mencakup operasi-operasi dasar file. Yang pertama, yaitu membuka, lalu membaca, menulis, menutup, serta menghapus file, yang dicontohkan dalam bahasa pemrograman Python, Java, dan C++. Dan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-10 yang membahas tentang deadlock, yang berisi tentang definisi deadlock, kondisi terjadinya deadlock, teknik pencegahan deadlock, penanganan deadlock, serta contoh studi kasus deadlock. Deadlock dalam sistem operasi merupakan suatu kondisi yang dimana beberapa proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock, yaitu yang pertama, eksekusi saling, yang kedua, wait and hold, yang ketiga, no preemption, dan yang keempat, circular wait. Dan pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang memori manajemen, yang berisi tentang definisi memori manajemen, teknik memori manajemen, serta tantangan dan solusi dalam memori manajemen. Manajemen memori sendiri merupakan yang dapat mengatur penggunaan RAM agar
aplikasi dapat berjalan secara efisien. Pada memori manajemen, ada beberapa teknik-teknik utama, yaitu paging, segmentasi, dan juga swapping. Dan selanjutnya ada pertemuan 12, yaitu membahas tentang virtual memory yang berisi pengertian virtual memory, fungsi virtual memory, daemon paging, page replacement, algoritma page replacement, alokasi frame, alokasi lokal dan global, serta tracing. Virtual memory sendiri adalah teknik dalam sistem operasi yang memanfaatkan penggunaan RAM dalam hard disk untuk memori tambahan. Dengan berbagai algoritma seperti FIFO, optimal, dan LRUs atau dalam kurung less recently used untuk pengelolaan pemindahan data. Lalu ada pertemuan 13 yang membahas tentang file system security yang berisi tentang peran utama file system security, ancaman terhadap file system security, dan juga cara dan strategi untuk meningkatkan file system security. File system dan keamanannya dalam operasi mencakup beberapa file seperti NTFS, ext4, dan juga APFS. Pada file system security ini juga dapat terjadi berbagai macam ancaman seperti malware, ransomware, dan akses file yang tidak sah. Dan di sini ada pertemuan ke-14 yang membahas tentang input-output system yang berisi tentang pengertian input dan output, pengertian sistem komputer, proses dalam sistem komputer, serta input dan output dalam sistem komputer. Sistem sendiri merupakan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem sendiri, input sendiri adalah suatu data yang dimasukkan untuk menjalani proses. Sedangkan untuk output adalah hasil dari pemrosesan dari input tersebut. Lalu di sini ada pertemuan ke-15, yaitu adalah kuis sebelum ujian akhir semester, yang dimana kuis ini terdiri dari 3 soal esai. Pada soal pertama membahas tentang deadlock, yang dimana terdapat 3 pertanyaan, yaitu A, B, dan C. Lalu yang kedua, soal kuisnya berisi tentang pembahasan manajemen memori yang juga terdiri dari 3 pertanyaan A, B, dan C. Dan soal ketiga yang membahas tentang file system security juga berisi 3 pertanyaan A, B, dan C. Dan yang terakhir yaitu pertemuan 16 adalah ujian akhir semester, yang dimana ujian akhir semester ini juga telah diberikan pada awal perkuliahan, yaitu membuat video review materi selama 1 semester yang bertugas sebagai individu. Lalu, tugas video ini akan dikumpulkan melalui email dan ditentukan akan pada tanggal tenggat yang sudah ditentukan, yaitu pada 23.59 waktu Google. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada akhir video ini. Sekian dan terima kasih.